Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa suatu model riset ilmiah itu harus diawali dengan permasalahan ataupun pertanyaan. Kemudian berangkat dari situ, kita lanjutkan dengan pola pikir deduksi atau pola pikir deduktif. Nah, kemudian setelah pola pikir deduktif akan muncul kebenaran sementara yang disebut dengan hipotesis. Nah, kebenaran hipotesis ini akan dicari faktanya secara empiris, terukur ya. Kemudian diolah atau dianalisis dengan pola pikir induktif. Nah, dari pola pikir induktif barulah kita simpulkan hal-hal yang tersebar tadi menjadi suatu hal yang general atau hal yang umum. Nah, model riset ini dikenal juga dengan model logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Nah, bagaimana penelitian yang baik itu? Nah, ada 5 prinsip dasar penelitian yang baik. Kalau kita singkat akan menjadi FINER, F-I-N-E-R. F itu adalah visible. Nah, atau dalam bahasa Indonesia, visible itu adalah bisa dilakukan. Bisa dilakukan artinya suatu penelitian itu mungkin dilakukan oleh si peneliti. Yang tidak mungkin itu yang di luar kemampuan si peneliti. Misalnya, ada penelitian yang membutuhkan kemampuan berenang, sedangkan si peneliti tidak bisa berenang. Nah, otomatis penelitian itu tidak visible atau tidak bisa dilakukan. Kemudian I itu adalah interesting atau suatu penelitian itu harus menarik. Menarik dalam hal ini bisa mengajak orang untuk menyimak atau melihat atau membaca hasil penelitian kita. Nah, kalau tidak menarik otomatis tidak ada orang yang ingin tahu tentang penelitian atau permasalahan tersebut. Nah, yang berikutnya N. N adalah novel atau novelty. Atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya baru. Atau keterbaruan dari yang kita teliti tersebut. Nah, kalau hal-hal yang sudah basi atau tidak relevan lagi pada saat kita meneliti, tidak akan menarik untuk disimak oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah etis ya. E ya, untuk E. Etis berarti pada saat kita melakukan penelitian di masyarakat atau di lingkungan itu tidak merusak atau tidak melanggar nilai-nilai yang berlaku. Kemudian yang terakhir R itu adalah relevan ya, sesuai dengan keadaan pada saat itu. Ya, berarti apa yang kita teliti baik metodenya, masalahnya maupun solusi yang akan kita kemukakan itu relevan dengan keadaan pada saat itu dan metode dan perkembangan teknologi pada saat itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang cara merumuskan masalah dan cara merumuskan tujuan. Mari kita mulai. Kita mulai dengan pengertian masalah. Apa itu masalah? Nah, orang menyimpulkan bermacam-macam tentang masalah. Nah, tapi kalau kita definisikan, nah yang pertama masalah itu adalah setiap kesulitan. Nah, berarti suatu hal atau suatu pekerjaan ya, yang kita pada saat melakukannya kesulitan atau terkendala ya. Nah, itu disebut dengan masalah. Berarti kita bermasalah terhadap pekerjaan itu. Nah, atau bisa juga kita definisikan sesuatu yang bersifat negatif. Nah, jadi yang tidak mau, tidak bagus, ya, tidak baik. Nah, seperti itu. Semua yang bersifat negatif.
Atau bisa juga semua yang berlebihan atau yang kekurangan. Misalnya kelebihan berat badan. Nah, itu kan masalah ya bagi khususnya ibu-ibu ya. Nah, atau bisa juga kekurangan uang. Kalau kelebihan uang, nah ada yang orang bermasalah kelebihan uang, ada orang yang suka kelebihan uang. Tergantung pada keadaan masing-masing. Kemudian yang kedua, adanya kesenjangan. Nah, maksudnya kesenjangan di sini adalah ada perbedaan antara misalnya harapan ya dengan kenyataan yang terjadi. Nah, jadi sebelum melakukan kita berharap seperti ini misalnya. Sedangkan pada kenyataan setelah dilakukan ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Berarti itu masalah. Nah, atau bisa juga perbedaan yang diperlukan dengan yang tersedia. Nah, kita perlu HP, ternyata kita tidak punya HP, berarti itu masalah. Jadi kesimpulannya masalah adalah setiap yang sulit, negatif, kurang, atau adanya kesenjangan. Nah, bagaimana contohnya? Kita contohkan dalam ilmu kesehatan lingkungan. Misal, dalam suatu daerah atau dalam suatu lingkungan, kadar debu mencapai 112 misalnya. Sedangkan dari peraturan pemerintah, itu standarnya kadar debu yang baik atau yang masih bisa diterima adalah 90 misalnya. Berarti itu ada kelebihan. Nah, apakah kelebihan di sini masalah? Ya karena kadar debu itu makin tinggi, makin tidak baik. Berarti kadar debu yang ada di lingkungan yang sudah kita ukur tadi adalah masalah. Contohnya lagi, kelembaban rumah misalnya 25%. Sedangkan dari peraturannya adalah 40-70%. Di antara rentang itu. Berarti kita kurang ya kelembabannya. Nah, di sini adalah masalah kekurangan kelembaban. Nah, yang ketiga, contoh lain, pH air. Nah, yang baik itu misalnya 6-9 rentangnya. Nah, yang kita ukur, kita dapatkan rentang pH air yang kita dapatkan adalah 11 misalnya. Berarti itu tidak masuk ke rentang standarnya. Berarti itu adalah masalah. Nah, kemudian apa contoh kelebihan atau kekurangan yang tidak masalah? Misalnya penyediaan air bersih tercapai 70%. Sedangkan tujuannya atau targetnya adalah 60%. Berarti kelebihan ya dari targetnya. Apakah itu masalah? Ya tidak, karena lebih banyak yang tersedia daripada yang dibutuhkan. Berarti bisa kita simpan untuk yang selanjutnya. Nah, bagaimana kalau contoh yang bukan berupa hasil pengukuran atau bukan berupa angka? Nah, contohnya, penghuni rumah selalu merasa gerah dan tidak nyaman. Nah, itu berarti masalah ya. Orang kan inginnya dingin ya, nyaman ya, seperti itu. Berarti solusinya harus pasang AC, misalnya seperti itu. Atau bisa juga sampah yang berserakan. Bisa juga penghuni asrama terganggu karena adanya banyak nyamuk. Atau bisa juga penghuni rumah sekitar pembangkit listrik terganggu karena bau dan debu. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa peka terhadap suatu permasalahan yang ada di sekitarnya? Nah, ada 3 hal yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, yang pertama adalah tergantung kepada profesi dari si peneliti. Nah, jadi kalau profesinya dokter, berarti dia akan peka terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau orang itu profesinya seorang ekonom, ya, berarti dia lebih peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, yang kedua, spesialisasi. Nah, bisa juga dokter ya, misalnya profesinya. Spesialisasinya THT,
telinga, hidung, dan tenggorokan. Berarti dari sekian masalah kesehatan, dia lebih peka terhadap masalah yang berhubungan dengan THT tadi. Nah, begitu juga ekonom misalnya. Karena spesialisasinya mungkin akuntansi, ya, atau spesialisasinya adalah investasi. Berarti dia lebih peka terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan spesialisasinya tadi. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan tingkat akademik seorang peneliti tersebut. Nah, jadi makin tinggi, makin spesifik ya ilmu yang digelutinya, maka dia akan semakin peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Dari mana kita bisa lihat sumber-sumber masalah tadi? Ya. Yang pertama, bisa dari hasil pengukuran atau studi pendahuluan. Ya, misalnya kita penasaran nih. Nah, bagaimana suatu daerah tersebut pengolahan sampahnya tidak baik misalnya. Apakah betul ya? Nah, kemudian kita lihat ke lapangan. Bagaimana kondisi tempat pembuangan sampah sementaranya, bagaimana pengangkutannya. Ternyata dari studi pendahuluan tidak ada prosedur yang tetap ya untuk mengolah sampah tersebut. Kemudian yang kedua, sumber masalah bisa juga dari perpustakaan ya, kita baca ya buku, jurnal dan lain-lain. Ya, artinya kita membaca literatur seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari hasil diskusi atau dari seminar atau dari simposium atau dari workshop dari lokakarya. Nah, tentu pada saat diskusi, seminar, workshop, lokakarya dan lain-lain tersebut, ilmu kita bertambah ya. Ternyata banyak masalah-masalah yang belum kita ketahui dan bisa kita bahas. Nah, itu bisa juga jadi sumber masalah. Nah, yang berikutnya dari pernyataan pemegang otoritas. Nah, misalnya sekarang lagi tren COVID-19. Nah, kata Pak Rudi, jumlah penderita COVID naik di Batam. Berarti masalah ya. Nah, bisa kita lakukan penelitian terhadap hal tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi tentu apa yang kita rasakan sehari-hari seperti itu atau apa yang pernah kita hadapi permasalahan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengamatan sepintas. Nah, bisa jadi ya, kita lagi jalan-jalan di sebuah lingkungan misalnya, kita lihat, wah gotnya mampet misalnya, atau airnya kotor misalnya. Itu masalah ya. Nah, dari hal tersebut bisa muncul sumber masalah. Nah, yang berikutnya, intuisi. Ya, muncul aja tiba-tiba ide, saya mau meneliti inilah, gitu ya kira-kira. Kemudian, tentu seorang calon peneliti tidak akan menemui hanya satu permasalahan saja. Ya, seperti itu pasti dari sekian banyak atau dari segi kepekaan dia tadi yang kita bahas tadi, tentu banyak ya opsi-opsi pemilihan masalah. Nah, yang mana yang harus kita pilih? Ya, ada pertimbangannya. Yang pertama adalah dari arah masalah itu sendiri. Yang kedua adalah dari arah si peneliti. Nah, kalau dari arah masalah bisa kita lihat sebagai pertama, masalah yang kita akan teliti tadi hasilnya kira-kira akan bisa mengembangkan teori. Berarti dari teori A, misalnya teori A itu sampai 5 kata misalnya definisinya. Kemudian setelah kita teliti ternyata ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi definisi tersebut. Nah, bertambah teorinya berarti. Biasanya untuk mengembangkan teori itu biasanya dilakukan oleh akademisi ya. Kemudian dari arah masalah bisa jadi untuk mencari pemecahan masalah yang praktis. Misalnya kita memang dari masalah yang kita hadapi, kita ingin mencari pemecahan masalahnya yang praktis, yang bisa diterapkan, atau teknologi tepat guna misalnya. Kemudian merupakan
penemuan yang baru. Nah, tergantung dari mana kita tertariknya untuk memilih masalah tadi. Kalau kita tertarik untuk mengembangkan teori, berarti kita pilih masalah tersebut yang mengembangkan teori tadi. Kalau kita tertarik untuk mencari teknologi praktis ya, berarti kita ambil masalah yang teknologi tepat guna tadi. Kemudian kalau kita ingin menemukan sesuatu yang baru, mau dapat hadiah Nobel misalnya, kita pilih masalah yang penemuan baru. Nah, kemudian yang kedua dari arah si peneliti. Nah, ini yang paling penting. Ya, kita perlu kaji dari segi biaya, tenaga, waktu, materi, dan kemampuan. Nah, dari segi biaya, apakah kita sanggup ya penelitian itu hasilnya nanti bagaimana? Gitu. Apakah bisa kita membiayainya? Kemudian dari segi tenaga, nah misalnya masalah tersebut untuk menyelesaikannya harus kita kaji dari 1 juta populasi misalnya. Sedangkan kita meneliti sendiri, apakah kita mempunyai sumber daya untuk mengambil datanya? Tentu tidak ya. Berarti kita tidak bisa melakukannya ya, tidak memiliki tenaga atau sumber daya untuk melakukan penelitian tersebut. Kemudian dari segi waktu, nah, apakah ada batas waktu dari penelitian tersebut? Nah, kalau misalnya ada dan kita kira-kira tidak akan bisa menyelesaikannya pada waktu tersebut, berarti kita tidak perlu pilih masalah tersebut. Nah, kemudian dari segi materinya, ya, apakah peralatannya lengkap? Ya, apakah tersedia cara mengukurnya? Dan yang terakhir adalah dari segi kemampuan si peneliti itu. Nah, ilmunya sampai nggak ke situ? Seperti itu. Nah, di mana kita bisa menemukan tempat permasalahan tadi? Nah, ada beberapa ya. Yang pertama dari segi individu, dari segi keluarga ataupun dari masyarakat. Berarti dari populasi yang bersifat makhluk hidup ya, atau manusia ya. Yang kedua dari segi sistem ya, misalnya provider kesehatan atau petugas kesehatan atau pelayanan kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian di lingkungan ya, di lingkungan juga kita bisa temukan permasalahan, misalnya permasalahan sanitasi rumah, tempat kerja, tempat-tempat umum, tempat wisata, makanan, minuman, hewan, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh tempat permasalahan ya, tempat kita bisa menemukan masalah. Apa fungsinya masalah itu? Ya, seperti yang sudah kita jelaskan bahwa dalam suatu metode ilmiah harus ada pertanyaan atau masalah. Nah, masalah ini fungsinya untuk pertama menentukan langkah awal dari suatu penelitian. Nah, jadi awalnya harus ada masalah dulu. Ya, berarti bukan judul dulu ya, tapi masalahnya dulu yang ada. Kemudian yang kedua, fokus untuk kajian dan fokus untuk mencari solusi. Nah, berarti apa yang mau kita kaji dan solusi apa yang mau kita dapatkan. Nah, yang ketiga adalah sebagai dasar dari pembuatan judul. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, masalah dulu baru judul. Yang keempat adalah dasar dari penulisan pertanyaan penelitian. Nah, yang keempat adalah sebagai dasar untuk penentuan judul penelitian. Nah, kemudian setelah kita dapatkan masalah, apa yang harus kita lakukan lagi? Nah, tadi berdasarkan model riset ilmiah ya, dari permasalahan kita harus berpikir deduktif ya. Jadi kita jabarkan hal-hal yang umum di dalam masalah tadi menjadi suatu hal-hal yang khusus. Nah, bagaimana cara menjabarkannya? Nah, jadi kita tulis dalam latar belakang. Nah, bagaimana cara menulis latar belakang? Yang pertama adalah kita tulis
teori-teori atau kebijakan-kebijakan umum ya yang berkaitan dengan masalah kita tadi. Nah, contoh permasalahan misalnya hygiene dan sanitasi. Nah, masalah hygiene dan sanitasi ada undang-undangnya ya yang mengatur itu. Nah, kita tuliskan itu di dalam latar belakang. Nah, yang kedua, kita tuliskan teori atau kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus dari masalah yang kita teliti tadi. Nah, contohnya masalah hygiene dan sanitasi. Misalnya kita jabarkan teori-teori tentang hygiene dan sanitasi ya secara khusus. Misalnya ada apa faktor-faktor yang bisa untuk mengukur hygiene dan sanitasi misalnya seperti itu. Atau faktor-faktor yang mempengaruhi hygiene dan sanitasi misalnya seperti itu. Itu kan hal yang lebih khusus ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menuliskan dampak ya atau akibat jika hygiene dan sanitasi ini atau masalah ini tidak diselesaikan. Misalnya seperti itu. Misalnya masalah hygiene dan sanitasi. Kalau tidak hygiene dan sanitasi buruk berarti bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, misalnya seperti itu. Atau bisa juga kita jabarkan data-data yang spesifik ya tentang hal atau masalah tersebut. Bisa kita ambil misalnya data dari puskesmas setempat misalnya. Kita jabarkan itu. Atau bisa juga data-data dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis misalnya seperti itu. Nah, kemudian baru setelahnya kita jabarkan hasil pengamatan di lapangan oleh kita sendiri. Nah, bagaimana hygiene dan sanitasi di tempat yang kita rencanakan untuk meneliti tadi? Nah, apakah bagus, apakah jelek? Nah, secara kasat mata dan secara kepekaan ilmu kita sebagai seorang ahli kesehatan lingkungan itu kan bisa kita lihat ya. Nah, atau bagi seorang ekonom itu bagaimana mereka melihat hal tersebut. Nah, kemudian baru kita jabarkan ya berdasarkan pengamatan kita. Nah, bisa juga kita wawancara sepintas orang-orang sekitar situ. Atau bisa juga kita melakukan pengukuran sepintas pada daerah itu, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dari hasil data lapangan tadi bisa kita justifikasi ya latar belakang tadi kita hubungkan, kita cari benang merahnya sehingga muncul judul penelitian. Nah, judul sudah ada. Nah, berarti selanjutnya kita buat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah kalimat pertanyaan ya. Bertanya tentang masalah itu. Nah, kemudian kalimat tanya ini harus padat, jelas dan tidak bermakna ganda. Jadi fokus kepada variabel yang akan diteliti itu. Nah, kemudian rumusan masalah itu dapat diperkirakan pengukurannya secara empiris. Nah, misalnya hygiene dan sanitasi diperkirakan bagaimana cara mengukurnya. Atau BOD COD ya, permasalahannya air misalnya ya. Bagaimana cara mengukur air ya? Berarti kita bisa uji kualitas air misalnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita buat rumusan penelitian, baru kita buat tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu relevan terhadap rumusan masalah tadi dan berkaitan atau ada hubungannya dengan judul penelitian. Jadi jangan judul penelitian A, rumusan penelitian atau tujuan penelitiannya B, jadi nggak nyambung ya. Jadi harus nyambung dengan judul penelitian. Nah, nanti kita contohkan. Kemudian sesuai dengan masalah penelitian tadi ya. Jadi cara membuatnya itu kalau rumusan penelitian atau perumusan masalah berupa kalimat tanya, tujuan penelitian adalah kalimat pernyataan. Jadi cukup kita hilangkan saja kata tanyanya, ya misalnya apa, bagaimana, dan lain-lain ya. Dia akan menjadi tujuan penelitian. Ya, cukup kita tambahkan kata kerja aja di depannya ya. Kita hilangkan kata tanyanya, kemudian kita tambahkan kata kerjanya. Dia akan berubah menjadi
tujuan penelitian. Nah, kemudian tujuan penelitian harus memberikan makna dan kejelasan dari apa yang ingin kita capai. Nah, kemudian bagaimana cara merumuskan tujuan tadi? Nah, rumusan tujuan itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, biasanya tujuan umum ini hampir ya sama dengan kalimat pada judul penelitian. Kemudian kalau tujuan khusus itu menjabarkan variabel-variabel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tadi. Misalnya masalah hygiene dan sanitasi, berarti di tujuan khususnya kita jabarkan faktor-faktor hygiene dan sanitasi yang perlu diketahui untuk menyimpulkan masalah tadi atau menyimpulkan solusi dari permasalahan tadi. Kemudian dari masing-masing faktor pengukuran atau variabel tadi bisa diprediksi cara mengukur dari variabel tadi. Nah, itu cara merumuskan tujuan penelitian. Nah, bagaimana contohnya? Permasalahannya adalah BOD tinggi di outlet rumah sakit, ya, outlet pembuangan limbah cairnya. Kalau yang kita tahu, BOD adalah biological oxygen demand. Itu adalah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam air. Nah, berarti kita tahu yang diteliti adalah air di situ ya. Nah, bagaimana cara melihat masalah ini? Nah, dari masalah ini bisa kita buat judul misalnya studi efektivitas IPAL untuk menurunkan BOD ya pada IPAL rumah sakit. Misalnya seperti itu, rumah sakit A misalnya. Nah, kita buat latar belakangnya. Kemudian kita rumuskan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya bagaimana? Nah, kita kaji dulu bagaimana untuk menguji efektivitas IPAL ya berdasarkan BOD misalnya seperti itu. Nah, berarti kita untuk menguji efektivitas kita harus tahu sebelum diolah dengan IPAL tadi dan setelah diolah dengan IPAL tadi. Nah, berarti kita ukur BOD-nya pada inlet IPAL tadi ya, buangan dari rumah sakitnya ke IPAL-nya. Kemudian kita ukur lagi BOD-nya di outlet IPAL-nya, keluarannya yang dibuang ke badan air. Nah, itu kita ukur juga BOD-nya. Nah, kemudian bagaimana lagi cara menentukan efektivitas? Baru kita bandingkan BOD pada saat sebelum diolah dengan IPAL pada inletnya dan kita ukur lagi pada outletnya, kita bandingkan dengan BOD di outletnya tadi. Nah, bagaimana merumuskan rumusan masalahnya? Nah, berarti kita muncul pertanyaan penelitian ya. Berapa BOD di inlet IPAL tadi? Yang kedua, berapa BOD di outlet IPAL tadi? Nah, yang ketiga adalah bagaimana efektivitas IPAL tadi? Nah, itu rumusan masalahnya. Nah, kemudian rumuskan tujuannya. Nah, rumusan tujuan berarti kita tinggal hilangkan tadi berapa, bagaimana, hilangkan aja. Tambah kata kerja. Nah, berapa BOD di inlet berarti tujuannya bisa dijadikan mengetahui BOD di inlet. Berapa BOD di outlet berarti tujuannya bisa diganti jadi mengetahui BOD di outlet. Bagaimana efektivitas IPAL? Mempelajari efektivitas IPAL di rumah sakit A misalnya seperti itu. Nah, berarti dari tujuan tadi bisa kita perkirakan kalimat kesimpulannya nanti ya. Kesimpulannya berarti BOD di inlet sekian. Ya, bagus atau tidak tuh? Ya, gitu seperti itu ya kira-kira ya. Kemudian BOD di outlet sekian misalnya. Bagus atau enggak menurut peraturan. Kemudian efektivitas, kesimpulannya adalah efektif atau tidak efektif. Nah, cukup mudah kan dalam membuat tujuan dan rumusan masalah. Sekian pembahasan untuk hari ini.
tugas akan saya berikan pada Erling. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.